Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa, mujizat demi mujizat akan kita bahas tuntas ya di acara ini. Ini seorang ibu yang mengalami banyak hal sih ya. Sampai suaminya mengalami stroke, bagaimana Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib, bahkan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Terus ada lagi mujizat yang dialami soal anaknya yang ada di Amerika, dituduh memalsukan surat-surat, tapi bagaimana gigihnya seorang ibu doa puasa, dan Tuhan singkapkan semuanya dengan cara yang ajaib. Mau tahu? Ya, inilah Ibu Awan. Shalom Ibu Awan. Shalom. Ini kok namanya bisa Awan, itu gimana ya Bu ya? Pemberian orang tua. Jadi entah itu malam, entah itu siang, tetap Awan. Iya. Oke, ini Ibu Awan ini sudah lama bergereja di keluarga Allah? Sudah ya? Iya. Tapi enggak dari kecil kan? Dari kecil atau enggak? Enggak ya? Tapi kalau Kristen dari kecil? Kristen dari kecil. Kok bisa ke GBI Keluarga Allah tuh gimana sih? Apa yang mendorong Ibu untuk datang ke gereja Keluarga Allah? Tertarik aja. Tertarik? Ya. Tertarik apanya? Emang sudah dilihat gitu? Enggak, kan ada banyak ada banyak orang, oh di sana loh gerejanya besar, di sana loh gerejanya bagus gitu. Jadi kayak semacam tertarik lah untuk tak lihat seperti apa tuh GBI Keluarga Allah itu. Oh, jadi pertama kali itu justru tertarik karena keindahannya, karena kegedeannya karena gitu kata ya, orang. Kata orang, jadi penasaran. Iya. Akhirnya Bu Awan datang. Sendiri? Gak ada yang ngajak? Gak ada. Wow. Terus waktu datang gimana tuh? Datang pertama kali, datang duduk amin. Selesai. Ternyata salah jam. Ya. Jadi waktu itu Ibu datang jam berapa? Jam berapa ya? Jam 3 kali ya? Mungkin lupa saya. Tapi yang jelas saya ingat saya duduk. Pak Obaja itu khotbah sebentar aja atau doa mungkin, kemudian amin. Terus kemudian saya lihat mereka pada berdiri pulang. Loh, kok udah selesai gitu? Berarti ini salah jam. Gitu. Ya udah, ikut pulang. Terus minggu berikutnya datang lagi. Tapi cari info dulu ibadahnya ini jam berapa. Tapi kan udah lihat gerejanya kayak gini gitu. Kok pengen datang lagi kenapa? Kan pengen sebenarnya awalnya pengen lihat keindahannya, kegedeannya, pengen ibadahnya itu secara utuh gitu ya. Ini ibadahnya secara utuh, jadi datangnya tuh nggak terlambat lagi, terus ikuti ibadahnya secara utuh, dan di situ saya baru bahasa rohnya beda ya sama yang lama gitu. Jadi di sini bahasa rohnya tuh kok nggak dibatasi, kayak bukan hanya semacam liturgi gitu. Nah itu. Apa yang Ibu Awan rasakan gitu apa? Waktu ikut pertama kali. Yang utuh. Jangan yang amin deh. Yang amin mesti kaget loh kok udah selesai gitu. Sukacita, terus hadirat Tuhan. Itu hadirat Tuhannya kerasa banget. Itu yang membuat saya beda ya gitu. Di sini lebih enak aja gitu. Lebih sukacita, betul, lebih damai, iya. lebih apa gitu. Susah dengan kata-kata ya, diungkapkan dengan kata-kata. Bertumbuh Ibu Awan? Bertumbuh banget ya. Nah, terus kan di gereja ini sebelum ada COVID dulu ya, ada banyak ibadah. Ibu Awan beribadah di mana aja selain di hari Minggu? Oh, dulu kan masih dulu ikut Miracle Night. Ya, dulu masih ada saya ada presenter. Ya itu. Pokoknya semua kegiatan gereja saya ikuti deh. Ikut komsel juga? Ikut komsel juga. Oke. Nah, terus selama bergereja pasti ya karena bertumbuh iman makin kuat, pastilah yang ngalami yang namanya mujizat. Nah, mujizat apa nih pertama kali ini? Pertama kali gabung GBI KA, mujizat pertama kali adalah kesembuhan suamiku. Sakit apa? Jadi sakit stroke, kena serangan stroke. Nah itu.
Jadi gini, saya tuh kan sering diajak untuk ikut Miracle Night Worship yang setelah di ruang Betel ya. Jadi bukan yang di ruang Yordan. Jadi sesudah COVID. Oh betul. Ya, Pindah banyak yang ngajak. Tapi saya tuh mesti tidak mau. Alasan, sing nanti nek pulangnya hujan pilah, pulangnya malam gimana lah, males lah gitu. Jadi yang mau aja. Udah banyak ya. Dah. Kira-kira dihitung jari bisa. Tapi tidak pernah mau, selalu beralasan gini, alasan itu sebetulnya. Ntar yang jaga suamiku siapa ya gitu. Padahal suamiku tuh sehat-sehat saja. Ya itu. Akhirnya Tuhan kasih. Bener-bener. Akhirnya Tuhan kasih. Aku suruh jaga suamiku. Itulah pertama kali. Setiap kali ada orang, ayo Ci ikut MNW. Nggak gitu. Lah kenapa? Gak ada yang jaga suamiku gitu. Coba aku pernah ditegur Roh Kudus loh. Lah suamimu ngapa? Nggak apa-apa. Terus ya itu, akhirnya suatu saat betul pagi hari Selasa jam 4 pagi tiba-tiba suamiku tuh waktu mau di depan kamar mandi, di depan dapur. Itu udah gelundung di situ. Jatuh. Tanpa aku tahu. Jadi dia hanya berteriak-teriak panggil nama aku, minta tolong gitu. Kaget Kok tahu-tahu gelundung nih. Tak angkat berat, jadi agak setengah tak seret gitu. Karena tiba-tiba dia lumpuh. Kaki, tangan itu lumpuh. Jadi udah nggak bisa bergerak sama sekali. Berat memang ya kalau lumpuh ya. Jadi iya. Itu suami tidak berdaya sama sekali. Tidak berdaya, ibarat orang Jawa tuh katakan tinggal gembung sama muka. Jadi itu kalau istilah tanaman tuh sudah layu, lunglai gitu. Betul, iya. Kayak nggak punya tenaga sama sekali. Jadi kalau mau ngangkat tangan untuk membersihkan mata tuh nggak bisa, jatuh langsung. Jadi harus saya topang gini, untuk dia bisa gini. Bersihin mata gitu. Nanti dah kembali lagi gini gitu. Kaki juga nggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Tidak bisa. Betul. Jadi kalau diduduk gini tidak bisa. Seperti kayak nggak punya tulang belakang juga. Jadi tahu-tahu bisa turun gitu. Jadi nanti dari kursi saya pindah bawah. Udah benar-benar tidak bisa apa-apa. Oke. Terus langsung saya bawa ke dokter. Ya. Minta tolong ke tetangga Bu RT yang punya mobil, sebetulnya mau dibawa pakai ambulan, tapi tidak usah, nanti tidak satu kampung heboh gitu ya. Terus bawa mobil sama Pak RT, minta bantuan beberapa tetangga yang di situ untuk angkatin suami gitu. Kan nanti kalau sampai rumah sakit kan pasti ada suster-suster yang bisa bantu. Jadi untuk angkatan di situ sampai rumah sakit dicek, dokternya juga bingung gitu, maksudnya karena baru terjadi serangan gitu ya, jadi pasti kan tidak bisa langsung kasih obat gitu kan, tidak bisa, pasti di apa itu ya istilah ke dokter dulu. Betul, didiagnosa. Jadi dipanggilkan dokter saraf pertama kali. Dokter sarafnya juga bingung karena dia kan juga apa ya ini serangan yang tiba-tiba itu, dokter saraf juga tidak berani memberi keputusan apapun. Kemudian diperiksa oleh dokter jantung. Dokter jantungnya pun juga berkata bahwa jantungnya baik-baik saja gitu. Cuma dia berdegup agak lebih kencang karena mungkin kaget, syok pertama kali. Terus dokter sarafnya mengatakan untuk CT scan kepala. Tapi suami saya nggak mau gitu. Ya udah akhirnya cuma dikasih obat yang hanya sementara aja untuk. Kok nggak mau, kenapa ya? Biar dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau di rumah sakit, dia maunya pulang di rumah. Gitu. Oke, terus ya udah padahal sebetulnya kata anak saya yang farmasi itu CT scan kepala itu sebetulnya bisa mengetahui penyakit apa yang ada di dalam tubuh kita dari semua tubuh ya gitu. Ya udah nggak mau pulang, ya udah pulang gitu. Pulang minta bantuan tetangga lagi untuk nurunin dari mobil masuk ke rumah gitu. Jadi tetangga otomatis tahu kalau suami tahu, itu sakit, seluruh ya? kampung tahu.
Terus apa yang Ibu lakukan? Ya udah Merawat doa. aja. Iya, merawat sama berdoa gitu. Jadi obat ya apa ya? Kan ada banyak tuh tetangga yang terus kemudian datang bilang harus dibawa ke rumah sakit Luci, harus mondok, takutnya nek gini. Soalnya ada yang teman saya juga ada yang kayak gini terus meninggal 7 hari kemudian. Jadi bukan memberi yang positif, tapi malah menakutkan gitu. Waktu dibilang begitu, apa reaksi Bu Awan? 7 Ya, hari meninggal cemas gitu. ya cemas ya bingung gitu ya. Soalnya kan juga pada saat itu kan juga nggak ada dana, jadi aku ini mau bergerak gimana gitu. Ntar kalau mondok gimana, nggak ada BPJS, nggak ada KIS gitu. Sudah bayangin biayanya dulu kan, pasti suami juga mikirnya seperti itu gitu ya. Jadi ya udah doa saja. Gitu. Doanya apa gitu? Doanya bernazar. Tuhan, kalau suamiku sembuh, Jumat nanti aku akan datang Miracle Night. Wow. Aku akan datang. Pokoknya aku akan datang terus. Wes boh sebagai jemaat apa sebagai pelayan, aku mau datang Miracle Night. Gitu. Nah, itu Selasa kan? Itu kan suaminya jatuhnya hari Senin. Selasa. Oh, Selasa. Selasa. Oke, terus bawa ke rumah sakit. Iya, Selasa pagi bawa ke rumah sakit, langsung pulang kan, cuma beberapa pulang. jam aja. Iya. Terus malamnya berdoa begitu. Malamnya berdoa, betul. Sampai karena doa itu karena didasari apa tadi? Kepepet nggak mau ngurus juga ya repot. Oh ya, sebelumnya itu sudah sakit stroke duluan ya? Pernah iya, ya? pernah terjadi serangan stroke, tapi kan terus kemudian terapi, obat jalan sehingga dia bisa pulih. Itu sampai berapa kali ya? 2 kali. 2 kali. Sekali sakit itu berapa lama sampai pulih bisa jalan? Oh, lama. 2-3 bulanan lah. 2-3 bulan. Iya, karena begitu dulu saat jatuh stroke, saya langsung masuk ke dokter, boleh sebut nama? Enggak. Oh ya, ke dokter yang ahli gitu aja. Kemudian langsung sinariin apa itu merah itu untuk menggerakkan kembali. Kemudian minum obat, terapi rutin gitu. Itu diantar terus. Iya. Berapa bulan? 2-3 bulan ya. 2-3 iya, bulan. Jatuh lagi atau gimana kok sampai 2 kali? Jatuh lagi sama, kejadian yang sama. Berarti ini jatuh yang ketiga? Ini jatuh yang ketiga. Tapi ini beda? Beda. Tidak usah terapi, berdoa? Berdoa, karena tidak ada duit. Satu gak ada duit, iya. 2 capek. Sudah 2 kali serangan itu pasti sudah tahu biaya yang akan saya keluarkan itu cukup besar. Obat juga cukup banyak, besar kan. Obat itu sekali periksa kan pasti sudah tahu. Orang-orang yang mempunyai saudara kena stroke pasti tahu berapa besaran biaya itu. Oke, berarti secara fisik capek enggak ngurus orang stroke? Capek sekali. Oke, akhirnya yang ketiga ini cukup berdoa saja. Ya. Berdoa sambil bernazar. Kalau sembuh Jumat saya datang Miracle Night. Oke, memang Miracle Night itu setiap hari Jumat ya. Betul. Hari Jumat. Kalau sekarang jam 10 ya. Iya. Oke, akhirnya apa yang terjadi? Rabu tuh masih bisa berdoa kan gitu. Saya hanya berpikir, mosok bisa sih gitu. Kurang besok lu Tuhan. Karena Kamis kan berarti besok kan hari Kamis. Jadi Rabu masih berdoa itu. Apa bisa ya? Karena tinggal besok. Jadi sambil tiduran tuh sambil mikir, duh apa bisa ini gitu. Jumat aku miracle. Hanya seperti itu aja gitu. Akhirnya Kamis. Terus Kamis. Mungkin karena capek. Capek kan ngurusi. Lagi enggak tidur kan. Orang mau tidur sebentar dibangunin dipanggil. Orang mau tidur. Karena dia enggak bisa bergerak. Jadi dia gimana ya? Mau meletakkan badan supaya dia bisa nyenyak tidur. Ini kan dibutuhkan bukan dia sendiri tapi dibutuhkan bantuan orang lain. Saya ganti gitu. Posisi gitu ya maksudnya. Betul, kan yang di rumah tinggal berdua, anak-anak kan ada di luar kota semua. Jadi itu. Jadi capek kan itu. Akhirnya tidur kan. Kamis pagi bangunnya kesiangan. 6:30. Kesiangan maksudnya bangunnya? Kesiangan, iya. 6:30 saya baru bangun gitu. Biasanya bangun pagi kan, dia udah teriak jam 4 udah teriak-teriak gitu. Ya mungkin karena dia teriak-teriak saya enggak terdengar atau gimana. Yang jelas
Kamis itu saya bangun kesiangan tuh keluar kamar kaget. Jendela terbuka, pintu terbuka lebar, semua udah terbuka. Loh, tak kirain ada pencuri gitu ya. Ternyata enggak. Saya keluar sampai ruang tamu. Saya lihat suami saya itu udah berdiri. Dia berkata, aku sembuh, aku udah sembuh loh. Saya tuh sampai kagetnya itu luar biasa. Hah, tenan? Iya, coba saya tuh gitu. Tangannya gini, bisa loh. Coba yang satunya gini, bisa loh. Coba kaki gitu, bisa nih dia jalan. Wow. Itu langsung saya, oh Tuhan, ampuni saya. Kemarin Menyaksikan. Ya betul, menyaksikan. Sanksi apa benar sehari? Iya betul. Itu adalah mujizat pertama sebelum masuk Miracle Night. Akhirnya Kamis itu sembuh total sampai hari ini. Sembuh total sampai hari ini. Dan kemudian saya berkata sama suami saya, sudah ya, saya nggak jaga kamu lagi. Roh Kudus yang jaga kamu. Nek saya jaga kamu nanti kamu sakit lagi, tidak mau. Jadi Roh Kudus yang jaga kamu. Akhirnya Miracle Night. Miracle Night setiap Jumat. Itu masih ada lagi. Kan tuh diumumkan siapa yang mau gabung pelayanan Miracle Night itu masih jemaat saja. Enakan jemaat 3 kali, 1 Jumat, 2 Jumat, 3 tiba-tiba Roh Kudus mau lagi gitu. Oh enggak. Terus langsung turun temui Cik Susi, saya mau pelayanan. Karena saya enggak mau lagi kejadian seperti itu. Jadi ini cukup menegangkan tapi menggelikan. Tapi itu kenapa saya jadi pelayan di Miracle Night dan aktif di Miracle Night karena saya udah enggak mau lagi lah gitu. Cukup Tuhan, cukup. Padahal nggak ngalami sendiri tapi suami yang ini ya. Betul, tapi iya. Tetap aja repot, tetap aja ini ya. Dan itu membuat satu kampung heboh. Jadi itu kan biasanya kalau stroke itu selama stroke pertama, stroke kedua itu 3 bulan. Iya. Nah itu 3 hari. 3 hari. Senin, Selasa, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, seperti Kamis Tuhan pagi Yesus. Sudah sembuh. Ya, seperti Tuhan Yesus. Berarti 3 hari ketiga berarti bukan 3 hari. Iya, hari ketiga. Iya. Sama kan Mbak Tuhan Yesus. Itu saya ucapkan di depan suami saya. Loh, sama seperti Tuhan Yesus dong. Bangkit hari ketiga. Kamu ya bangkit dari stroke gitu. Jadi itu saya ucapkan. Sesudah sembuh itu obat diminum lagi? Enggak. Tidak sama sekali. Jadi sembuh total sampai hari ini. Sampai hari ini. Oke, itu mujizat. Oh ya, tadi responnya orang-orang kampung itu gimana tuh? Kaget. Mereka kaget. Kok bisa gitu. Sempat bersaksi? Suami saya. Jadi kalau gitu, kok bisa gitu. Oh ini mereka karena di agama mereka. Jadi suami saya berkata juga, oh ini Gusti itu iya. Seperti itu gitu. Jadi betul satu kampung kaget. Oke. Lanjut mujizat selanjutnya ini soal anak katanya. Gimana nih anak nih? Anak, aduh kalau itu sudah hampir setengah copot jantung saya. Di bulan Desember itu. Jadi saya tidak ada kabar dari anak saya dari awal Desember. Biasa itu kan 1 minggu 1 kali atau 2 kali pasti dia kasih kabar. Itu anaknya di mana ya Bu? Di Seattle. Di Seattle, oke. Ya. Nah ini tidak kasih kabar lama gitu. Saya WA sibuk nih gitu. Tidak dijawab. Tak tunggu sampai 1 minggu, tak WA lagi tapi pakai bahasa Jawa. Masih ingat enggak tahu apa punya orang tua enggak gitu ya. Enggak dijawab tapi dibaca gitu. Enggak tahu kan sebelumnya kan enggak tahu kenapa membaca tapi kenapa di-read tapi enggak dibalas gitu. Tanggal 26 Desember. Tepat 1 hari setelah Natal itu kado Natal terindah. Tiba-tiba ada WA yang mengatakan bahwa dia ketangkap polisi dengan tuduhan suratnya palsu. Dengan tuduhan kerjasama. Itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kalau dia Indonesia. WA saya ya. Oh, berarti dia sendiri yang iya betul. Berarti itu setelah berapa minggu ya Bu ya?
Mungkin setelah jalan 2-3 minggu ya. 3 minggu Mungkin ya. Aku enggak tahu tanggal berapa dia Enggak, yang terakhir dia kontak dia terakhir kontak saya itu terakhir kontak Jadi itu dari dia awal terakhir- akhir dari November. dia terakhir kontak sampai Akhir November. kontak lagi kalau Akhir November terakhir kontak, kemudian kontak lagi itu tanggal 26 Desember. Oke. Berarti hampir 4 minggu lah ya. Hampir 3 mingguan. 3 Iya, mingguan. iya betul. 4 minggu hampir Iya. 4 minggu. Oke, terus dia bilang gitu, terus ibu gimana? Ya ampun, itu kehilangan lost kontak sebulan, Cak. Gimana rasanya itu ya? Saya bisa Itu masih bayangin. menenteramkan diri dengan berkata mungkin dia sibuk gitu ya. Tiba-tiba WA tanggal 26 yang mengatakan, "Mi, saya ditangkap polisi karena dituduh memalsukan surat dan kerjasama dengan lawyer pembuat surat gitu." Tapi dia nggak bisa rinci jelas gitu karena pastinya di sana tidak memperbolehkan gitu. Betul. Ya karena ya. Besoknya tuh masih oke aja, nggak berpikir negatif gitu ya, paling nggak apa-apa paling cuman kayak di Indonesia gitu aja, paling dijelasin paham. Ternyata enggak gitu. 28 juga nggak ada kabar. Doa puasa Esther yang bisa saya lakukan doa puasa Esther, tapi doa puasa Esthernya hanya nangis, cemas, takut, gelap, nggak bisa mengetahui apapun, berasa punya anak tapi nggak punya anak, karena kehilangan komunikasi. Pasti seorang ibu pasti bisa merasakan anak perempuan jauh di luar sana, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa dihubungi, tertahan. Mau gimana? Itu sudah Nggak ada ngabari apa-apa. kalau ditahan itu? Sudah. Oke. Terus? Ya udah, akhirnya hanya doa puasa Esther. Masuk Pondok Daud. Di situ ada petugas Pondok Daud yang mengatakan, kamu mau sukacita atau mau bersedih, terus itu pilihan. Kamu mau meratapi masalahmu atau kamu mengambil keputusan untuk berserah Tuhan, itu juga pilihan. Gitu. Tapi waktu dia mengatakan seperti itu, saya tuh berpikir ini kayak munafik gitu. Aku ini sedang tidak baik-baik saja, tapi aku disuruh baik-baik saja. Keadaan sedang tidak berpihak sama aku, tapi aku suruh menganggap bahwa ini oke gitu. Ini buat aku masih belum bisa terima gitu ya. Jadi doanya meratap. Jadi kayak aku tuh lagi sedih, mana bisa aku bersyukur gitu. Betul, ya intinya. Iya. Jadi aku tetap sedih gitu. Betul. Akhirnya sampai ada orang mengatakan milih mana. Betul. Oke. Kemudian waktu di doa puasa di Sabtu kan ada doa puasa, masuk di situ. Kebetulan Ibu Maria Linda yang khotbah, dia mengatakan kalau di dalam proses itu no protes, to progress gitu. Enggak boleh protes untuk mencapai progres. Agak tarik nafas panjang ya di situ. Enggak banget gitu. Sampai ibadah tutup tahun ya 31. Tutup tahun dapat ayat profetik Roma 8 ayat 28. Tuhan mendatangkan kebaikan ya bagi semua orang yang mengasihinya gitu. Sampai ketika Pak Obaja khotbah, saya masih duduk di paling belakang. Saya merasa nanti nek nangis biar tidak ketahuan. 1, 2, aku sedang tidak baik-baik saja. Aku melihat beberapa keluarga itu bahagia, happy, sukacita gitu ya. Mereka bisa berkumpul sama anak-anaknya, tapi dengan keluarga. Betul, gitu ya. tapi saat ini anakku tidak tahu keberadaannya di mana gitu. Jadi waktu itu aku, aduh Tuhan ini berat gitu. Sampai khotbah Pak Obaja itu menguatkan saya. Waktu itu Pak Obaja berkata, sudah jangan menangis lagi, jangan bersedih lagi. Saya merasa firman Tuhan ini untuk aku. Itu Pak Obaja ada di Nehemia 8 ayat 11. Di situ, janganlah kamu bersusah hati lagi. Tuhan tempat perlindunganku. Di situ itu membuat aku, oke,
Ini ayat buat aku. Jangan menangis lagi. Jangan menangis lagi, meskipun ya sambil menahan air mata ketika teringat supaya tidak menangis lagi. Berarti tanggal 1 Januari ya, saya mulai merubah doa saya. Bersyukur, terima kasih hari ini anakku udah bebas, terlepas dari segala tuduhan yang dilontarkan itu semua. Berjalan sampai tanggal 6 Januari. Tiba-tiba 6 Januari itu ada WA masuk dari anak saya. Dia berkata Selasa sidang wi. Gitu. Nah Selasa sidang itu berarti langsung saya berpikir, oh Selasa sidang itu berarti Selasa waktumu. Berarti di sini Rabu. Minggu langsung ambil doa puasa Ester lagi. Tapi kali ini doa puasa Esternya beda. Doa puasa Esternya mengatakan doa profetik. Seperti Haman dan Mordekai terjadi pembalikan. Demikian juga dengan anakku, terjadi pembalikan. Tuhan akan membalikkan semuanya, kebenaran itu akan nyata. Jadi tidak akan ada lagi ketakutan atau jadi aku pokoknya berdoanya hanya Tuhan mendatangkan kebaikan, terjadi pembalikan, semuanya akan terang, anakku akan bebas. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, karena itu kan Selasa sidang. Sidangnya satu kali aja. Oh iya, sidangnya satu kali aja dan itu selesai. Dan betul, Selasa kan berarti selesai doa puasa Ester. Masih nggak bisa tidur, kepikiran. Kelipuk karena besok pengumuman ini ya, sidang. Saya gini, Tuhan aku buatan tidur supaya aku enggak berpikir macam-macam, aku udah percaya anakku udah bebas. Dah gitu aja. Rabu baru dapat kabar sore. Berarti sore jam 5 itu saya baru dapat kabar anak saya berkata, Mi saya sudah bebas gitu. Finally saya langsung puji Tuhan. Terbebas dari tuduhan bahwa kamu memalsukan surat, terbebas dari tuduhan bahwa kamu bekerja sama dengan pengacara untuk memalsukan surat. Langsung masuk pondok Daud lagi. Tapi nangis, tapi tidak ada kata yang terucap kecuali terima kasih. Berjam-jam di situ hanya terima kasih dan terima kasih. Wow. Itu akhirnya kekuatan doa puasa ya benar-benar membalikkan keadaan. Betul. Oke, terima kasih Bu Awan. Iya. Waktunya udah nggak cukup lagi. Terima mungkin kasih. Ada pesan buat pemirsa apa yang mungkin masih dalam mengalami pergumulan-pergumulan? Pesan untuk mereka yang masih mengalami pergumulan. Percayalah, meskipun keadaannya tidak baik-baik saja, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Meskipun keadaannya itu terkadang kita lihat Tuhan tidak bekerja, tapi percayalah bahwa Tuhan itu sedang bekerja untuk kebaikan kita. Gitu aja. Tetap andalkan Tuhan. Yes. Iya. Terima kasih untuk kedatangannya di Zona Mujizat ya. Iya. Oke. Pemirsa sudah mendengar, sudah menyimak bagaimana dahsyatnya kuasa Tuhan. Kalau anak-anaknya tuh mau percaya sepenuhnya, mau mengasihi sepenuhnya, tidak ada yang tidak mungkin. Sampai persidangan pun dibuat Tuhan sedemikian rupa, yang tidak jujur pun akhirnya tetap dikalahkan dengan yang kebenaran. Yang sakit pun bisa disembuhkan, biasanya 3 bulan, bisa 3 hari. Tuhan luar biasa ketika kita mau percaya, ketika kita mau mengandalkan sepenuhnya. Jadi yang hari-hari ini sedang mengalami masalah, ayo datang ke rumah Tuhan. Ada ibadah, ada pondok Daud, ada miracle night, ada doa puasa, yang manapun bisa Anda ikuti untuk menguatkan iman. Ketika iman kuat, kita bisa bersyukur dalam keadaan yang tidak memungkinkan kita bersyukur. Kita bisa berharap ketika keadaan sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan bisa mengubah segalanya. Bahkan mujizat pasti Anda alami. Sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita ketemu di minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.